Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Amin. Doa selesai. Untuk anak-anak kelas 5, hari ini kita akan memasuki untuk pembelajaran yang terakhir di subtema 1. Tema 1 juga. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran yang keenam. Untuk pembelajaran pertama, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dengan materi ide pokok dan simpulan teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan memuat informasi umum dan informasi khusus. Informasi-informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan seksama. Dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok dan juga simpulan. Nah, dalam sebuah teks laporan itu di dalamnya itu ada sebuah ide pokok dan juga simpulan ya. Nanti kita akan membaca teks laporan dan kita akan berlatih menyimpulkan apa yang ada di dalam teks laporan tersebut. Pak Guru contohkan satu teks. Teks laporan mengenai beruang madu. Pak Guru baca ya. Beruang madu adalah jenis beruang terkecil di antara 8 jenis beruang yang terdapat di dunia. Tinggi tubuhnya hanya berkisar di antara 140 cm dengan tinggi punggung 70 cm dan bobot antara 50 hingga 65 kg. Terdapat ciri yang sangat khas pada tubuh beruang madu, yaitu tanda berwarna jingga yang berada tepat di bawah leher. Beruang madu hidup di pepohonan. Mereka dapat bergerak dengan kecepatan 48 km per jam dan memiliki tenaga yang amat kuat. Karena tergolong mamalia, betina-betina beruang madu menyusui bayi mereka setelah beranak. Hewan ini tergolong pemakan segala. Mereka tidak hanya mengonsumsi madu sesuai namanya, tetapi juga beragam buah dan tumbuhan dalam hutan hujan tropis, termasuk pula tumbuhan jenis palem. Selain madu dan tanaman, beruang madu juga senang memakan serangga, burung, serta binatang kecil lainnya. Meski tenaganya amat kuat, beruang madu tergolong binatang yang mudah diserang. Mereka juga terancam punah karena habitat aslinya telah hilang dan dirusak. Nah, berdasarkan teks laporan tersebut, ini merupakan salah satu contoh paragraf deduktif karena kalimat utamanya ada di awal paragraf yang sudah Pak Guru berikan warna merah. Ini adalah kalimat utamanya. Beruang madu adalah jenis beruang terkecil di antara 8 jenis beruang yang terdapat di dunia. Karena kalimat ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang ada di bawahnya. Kemudian kita akan membuat sebuah kesimpulan berdasarkan teks laporan mengenai beruang madu ini ya. Ada beberapa hal yang sudah Pak Guru tandai, beberapa hal-hal penting yang berwarna biru. Sini. Kemudian Pak Guru akan menulis lagi beberapa hal tersebut. Nanti kita akan menggabungkannya menjadi sebuah kesimpulan. Pertama, beruang madu tingginya itu sekitar 140 cm. Informasi kedua, bobotnya 50-65 kg. Warna jingga di bawah leher. Mamalia, pemakan segala, terancam punah. Nah, ini adalah kesimpulan dari beberapa informasi tersebut yang sudah digabung menjadi satu. Beruang madu memiliki tinggi 140 cm dan bobot antara 50-65 kg. Dia memiliki ciri khas yaitu warna jingga di bawah leher. Beruang madu tergolong mamalia dan omnivora karena pemakan segala. Sekarang keberadaannya terancam punah. Paham ya anak-anak ya? Itu kesimpulannya. Jadi ketika kita membuat kesimpulan, kita harus membaca teks secara keseluruhan, kita harus menemukan beberapa informasi-informasi penting yang nantinya akan kita sampaikan di simpulannya. Kemudian untuk muatan pelajaran PPKN. Hari ini kita akan belajar mengenai
Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keberagaman agama, suku, bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Adanya perbedaan tidaklah menjadi sebuah sebab perselisihan, tetapi menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Biarpun kita berbeda dari Sabang sampai Merauke, se-Indonesia itu kita berbeda-beda tetapi kita tetap dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Apakah kegiatan berikut sebagai penerapan sila ketiga? Apa manfaat melakukan kegiatan tersebut? Nah, di situ kegiatannya apa? Di gambar ini. Di sini ada sebuah gambar yang memperlihatkan bahwa banyak orang yang sedang melakukan kegiatan bersama-sama, yaitu gotong royong, kerja bakti, membersihkan lingkungan. Apakah itu termasuk penerapan sila ketiga? Iya, karena dengan melakukan gotong royong dan kerja bakti, membersihkan lingkungan, itu akan mempererat persatuan, terutama khususnya di lingkungan tersebut. Ya, jadi tidak ada perpecahan, semuanya bisa mengumpul jadi satu di lingkungan tersebut untuk membersihkannya bersama-sama. Apa manfaat melakukan kegiatan tersebut? Manfaatnya sangat banyak. Yang pertama, yang jelas, terbentuknya sebuah kerukunan. Karena mereka bersedia bekerja sama untuk membersihkan lingkungan, bantu-membantu, agar manfaatnya lagi adalah lingkungannya menjadi lebih bersih. Apabila lingkungan di sekitar kita bersih, maka keadaan di sekitar kita juga akan sehat. Itu manfaatnya ya. Salah satu contoh penerapan sila ketiga yaitu gotong royong. Contoh lain, misalnya kita di sekolahan, kerja bakti membersihkan kelas, kemudian kerja bakti juga membersihkan lapangan atau halaman sekolah. Itu salah satu contoh dalam penerapan sila ketiga Pancasila. Demikian anak-anak, hari ini kita sudah belajar, semoga bisa dipahami. Kita ketemu lagi di tema kedua besok ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.